Strangers, seperti yang udah kita ngomongin tadi nih. Ini aduh, kita udah mengulik-ngulik juga nih inian dasar-dasarnya dari Kak Hansa. Kak Hansa itu merupakan founder dari Artsy Design Studio. Nah, keren banget gak sih? Tapi aku penasaran nih Kak, untuk memulai suatu bisnis itu kan pasti memerlukan banyak pertimbangan gitu kan ya Kak. Apalagi kan nanti risknya banyak banget. Itu kira-kira Kakak ada gak sih ketakutan saat Kakak ingin memulai bisnis tersebut, dan gimana sih cara Kakak menanggulangi ketakutan-ketakutan tersebut Kak? Jujur, waktu di awal aku tuh takut banget kalau misalnya art studio ini tuh nggak sustain gitu kan. Karena tadinya tuh aku nggak punya graphic designer lain, aku cuman bergantung sama diri aku, dimana aku ngerasa aku tuh harus ngejaga authenticity dari desain-desain aku, apa yang klien expect itu kan buat semuanya tuh dari portfolio aku pure kan. Terus aku tuh dulu ngerasa oh ya udah nggak apa-apa, aku bisa handle semuanya karena jujur banget, aku tuh pertama kali yang serius di sini tuh waktu aku lagi nggak ada kerjaan gitu, sebelum masuk kuliah kan. Tapi ujung-ujungnya aku overwhelmed, dan ketakutan paling besar aku ketika aku overwhelmed sampai aku tuh berhenti gitu. Dan gak ada yang bisa nge-backup kan pada saat itu. Akhirnya ada orang di sekitar aku yang nge-convince, ya udah nggak apa-apa, bisa hire orang lain. Yang penting kita kayak nge-train mereka gitu buat punya standar yang sama kayak yang diekspektasin sama klien-klien aku. Dan cara aku overcome-nya itu sih. Jadi kayak aku lebih terbuka dengan masukan dari orang lain, dan aku ngajarin kalau ya udah aku punya limit dan nggak apa-apa banget buat bisa dapat bantuan dari orang lain gitu. Oh my god, jadi kayak untuk membangun suatu perusahaan, bukan perusahaan sih, maksudnya kayak studio desain gitu, memang kita tidak bisa bergantung hanya kepada diri kita sendiri ya Kak ya. Betul. Karena support orang lain, Penting bantuan orang banget. lain itu penting banget untuk penting kelangsungan. banget sih pasti. Kelangsungan. Ya ampun, itu inside jokes kita banget Kak. Dan banyak juga yang bilang kayak gini Kak. Kan banyak yang bilang kalau misalnya memulai sesuatu itu yang paling susah dari suatu tahap gitu. Tapi menurut saya nih Kak, dan guru-guru lapsat lainnya nih Kak nih, yang paling susah adalah untuk konsisten dalam memperbaiki, dalam menjalankan hal tersebut hingga Kak Hansa di titik poin ini gitu Kak. Itu kayak ada struggle gak sih Kak dalam menjalankannya? Iya, kayak dari yang aku cerita tadi, aku tuh sempet gak konsisten, sempet berhenti karena aku udah gak kuat lagi. Tapi karena sekarang kan aku udah ada graphic designer yang lain, jadinya beban aku lebih ringan juga sih. Jadi kayak aku bisa lebih fokus buat ekspansi bisnis aku rather than mikirin buat kayak technical issue-nya gitu dari dasarnya. Oke, I see. Aku penasaran deh Kak. Kan tadi Kakak mention Kakak meng-hire teman-teman lain ya. Berarti sekarang Artsy Design Studio ini berberapa nih Kak? Kalau buat sekarang aku hitung tuh ada kayak berlima sama aku. Karena ada satu yang lagi istirahat dulu karena dia pengen ngejar PTN. Oh my god. Oh, ngejar PTN berarti masih ada yang di SMA ya? SMA ya Kak ya? Iya, kebetulan dia penerus aku. Oh, wait. oh baik. Mikir dulu. Agak mikir ya. Mau ikut kah? Aduh, gimana ya? Bentar. Perlu dipikirkan terlebih dahulu ya. Tapi kan kakak kan kesini juga nih di poin ini itu karena bantuan dari teman-teman kakak. Kakak bisa mention nggak teman-teman kakak gitu tuh siapa aja? Halo ini Halo tuh. teman-teman. Jadi buat sekarang kalau kamu lihat di highlight IG aku juga ada my team buat di Artsy Design Studio. Itu di bawah aku awalnya ada Thalia, di mana dia penerus rohis aku. Dia desain juga dan desain dia bagus banget. Terus ada teman mantan Humet juga nih guys. Siapa tuh Kak? Namanya ada Kak Abon sama Kak Cikai. Terus ada juga teman satu visip aku yang baru aku ketemuin di kuliah, namanya Lika sama Fanya. Halo Halo semua. Ya emang keren banget sih. Tapi aku yakin kakak bakal bisa terus maju ya kak, karena kakak benar-benar passionately involved dalam ini dan kakak bisa face all of those struggles. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih,
kan tadi aku udah bilang ya memiliki banyak pertimbangan. Sebenarnya apa sih yang bikin kakak mutusin tuh untuk aku mau bikin bisnis di sana? Gitu. Jadi awalnya aku tuh emang budak desain kan. Iya. Aku udah cukup berpengalaman dalam kayak nge-handle istilahnya tuh dulu ordernya tuh dari orang-orang di sekitar aku bukan dari klien. Nah, aku tuh pengen aku udah nggak desain gratis lagi, tapi sekarang desain grafis. Karena aku ngerasa sebenarnya dari desain aku tuh ada value-nya dan kayak aku capek aja gitu diminta tolong sana sini tapi nggak dapat reward yang sebanding. Jadi semenjak itu aku berusaha buat maksimalin potensinya, apalagi di masa sekarang itu kan kayak graphic design ada di mana-mana kan. Lagi naik banget sih. Iya, lagi dibutuhinnya. Jadi kayak ya udah kayak I meet the need of the market dan kayak aku langsung gas aja. Betul. Yang well deserve banget gak sih? Ini kayak emang apa ya, kalau misalnya nih kita lihat-lihat itu tuh kalau kata orang tua ya. Soalnya beberapa ada temanku yang curhat katanya kamu jangan jadi pelukis karena nanti untuk mendapatkan profit itu tuh susah, untuk kayak bersaingnya itu susah gitu kan. Memang cuman kita harus sesuaikan dengan pasar, kita harus sesuaikan dengan minat dari kliennya itu sendiri. Dan ini nih yang pertanyaan yang paling kayaknya dikejar-kejar nih, karena kita sebagai budak yang ingin mencari cuan yaitu untuk masuk ke dunia bisnis desain itu apa aja sih Kak Hansa yang harus dipersiapkan gitu? Menurut aku yang harus dipersiapin itu kamu harus tahu dulu sebenarnya ciri khas kamu tuh apa sih? Apa yang bikin orang buat tertarik mesen desain dari kamu? Terus abis itu kamu juga harus tahu kira-kira kamu bakal pakai channel apa gitu buat memasarkan desain kamu, kayak target market kamu siapa. Nah, kalau buat aku sendiri, buat sekarang target market aku tuh mostly anak-anak sekolahan juga, terus juga orang-orang biasanya mereka lagi bikin suatu event gitu. Jadi aku fokus ke sana, aku fokus ngepublikasi portfolio aku buat event poster, terus buat Instagram feeds. Jadi ya itu sih, jadi kayak lebih bisa sustain karena kita udah tahu arah bisnis kita mau kemana gitu. Oh my god. Berarti emang kuncinya itu you have to know where to position yourself banget. Betul. Ketahui pasar, ketahui tempat. Iya, betul banget. Nih P-Changers, catat semua ya yang udah diomongin oleh Kak Hansa. Ini ilmu mahal loh. Penting banget. Betul. Kita udah meet and greet gak tuh? Meet and greet dengan orangnya langsung yang sudah berpengalaman hingga detik ini, hingga titik ini loh. Aduh, masa ini ilmu mahal, masa dilewatin gitu saja nih P-Changers? Gak mungkin kan? Oh iya Kak Hansa, ini kan tadi kita dari tadi udah bincang-bincang terus nih. Kakak tahu nggak selanjutnya kita mau ngapain? Apa tuh? Kita mau melakukan hal yang seru banget, ya nggak sih? Betul banget. Ini imut banget, tahu nggak sih Kak? Kayak kru-kru kita udah nyiapin ini loh. Aku langsung aja kali ya. Langsung aja kasih. Di sini kita itu menyiapkan ice breakingnya apa tuh? Suatu games yang aku yakin para P-Changers udah kenal, yaitu mungkin langsung aku sebut aja kali ya. Ya, apa itu? Gamenya adalah True or False. Ini udah disiapin nih Kak nih. Tuh. Nanti ini kita sistemnya kayak ngocok kartu ini ya. Nanti setiap statement yang keluar itu bakal dijawab oleh Kak Hansa. Gimana nih cara bermainnya? Nah, kakak boleh menjawab dengan true atau false pastinya, dan kakak bisa menyertakan alasan-alasan kakak biar kita juga tahu kenapa kakak memilih true atau false. Oke, betul. Ini aman ya Kak ya? Aman dong. Ini bisa kita mulai ya Kak ya? Aman sih pertanyaannya. Mulai ya P-Changers ya. Oke, pertanyaan atau statement yang pertama adalah dipuji karena talent gak bikin happy. Jadi mungkin yang dimaksud sama pertanyaan itu, kan sering nih ya Kak, artis itu disebut, ih kamu berbakat banget, kamu punya talent. Tapi itu kadang para artisnya tuh malah merasa dibuang gitu perjuangannya, karena dibilangnya cuma sekedar punya bakat, kayak ya udah langsung punya bakat gitu, bukan bukan memiliki perjalanannya sendiri gitu. Betul. Nah, kalau menurut kakak sendiri, kalau misalkan kakak dipuji, ih kakak punya bakat, itu nggak bikin happy, true or false?
Kalau buat aku false karena aku sebenarnya nggak terlalu percaya sama bakat. Aku percaya itu semua bisa diasah kan. Tapi in some ways kalau misalnya orang udah sampai di titik mereka muji kamu dan notice kelebihan kamu, itu tuh udah hal yang bagus. Berarti selama ini effort kamu tuh terbayarkan. Dan kayak mungkin kedepannya kamu juga bisa meluruskan gitu loh. Oh kalau misalnya kamu mencapai sana tuh bukan sekedar bakat dari lahir gitu, tapi juga ada perjuangannya. Ya sih benar banget Oh my sih. God. Emang sebenarnya komen apapun itu kayak well appreciated banget sih jujur, karena kayak Betul. you have came all over here to just say that is very, you know, like it's making me happy. Karena gini juga gak sih Nay, kalau misalnya nih kita posting, kalau kamu kan postingnya itu tuh tentang graphic design ya, sedangkan kan aku kan penyuka puisi dan penyuka apa ya kayak storytelling gitu kan, aku sukanya itu Kak. Kalau misalnya dipuji sama teman dengan kayak ih lu mah punya bakat gitu, atau enggak dipuji ini mah bagus gitu, itu rasanya apa ya, mood booster banget gitu soalnya. Bikin semangat ya untuk Betul tetap banget. lanjut gitu. Lanjut. Apa tuh? Mungkin Kak Kansa bisa baca. Desain bagus harus dibuat pakai software mahal. False, Banget karena ya. software aku gratis teman-teman. Real. Emang aku juga setuju banget sih. Maksudnya nggak mesti software mahal, kayak apa aja bisa jalan sebenarnya. Pakai HP pun banyak kayak karya-karya keren ya yang keluar dari cuma HP doang gitu, kayak wow. Oh ini tadi kata Kak Hansa software aku gratis. Oh iya. Emang Softwarenya apa tuh Kak? Softwarenya apa tuh Kak? Jadi aku biasa desain tuh pakai Keynote, yang mana kayak orang-orang tuh kan pas aku pertama kali bikin TikTok tentang itu langsung kaget, hah emang Keynote bisa buat desain. Nah makanya semenjak itu tuh aku buka suatu kayak les khusus kayak basic design on Keynote, karena sejujurnya by far aku tuh belum nemuin kayak suatu wadah yang ngajarin tentang cara desain di Keynote. Terus juga aku selalu ngajarin ke murid-murid di les aku kalau misalnya yang paling penting tuh skills over software, karena kembali lagi software tuh fiturnya itu lagi, dan kayak sekarang gimana sih caranya kita bisa tahu apa yang kita butuhin dan kayak manfaatin itu semaksimal mungkin. Bener banget, aku setuju banget. Iya, Jujur Kak, aku punya temen yang pakai Keynote juga. Waduh. Iya. Siapa tuh? Apakah aku boleh mention? Oh, boleh aja nggak apa-apa. Oke, aku punya teman satu organisasi juga sama aku, namanya Devina. Dia juga kebetulan bisa pakai Keynote dan kata aku keren banget sih. Selain itu aku juga setuju sama statement kakak, di mana kita yang terpenting itu utilize, kayak nggak mesti mahal, tapi yang penting kita bisa apa ya, utilize, memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Betul, kan. memanfaatkan Bener hal banget. atau sesuatu yang bisa mendukung potensi kita nih Visangers. Betul banget. Yoi. Lanjut gak nih? Lanjut dong. Lanjut Kak Hansa ya. Boleh dong. Apa tuh? Aku yang baca dong, mau dong. Oke. True or false, kerja sambil tiduran lebih enak dibanding kerja sambil duduk? Menurut aku sih false, karena buat aku kadang tuh kalau misalnya sambil tiduran kan pasti kita sambil tengkurap dong buka laptop, jadi kayak sesek juga gitu. Tapi kadang nih kalau misalnya aku banyak banget yang harus dikerjain, aku udah duduk di depan laptop seharian sampai aku capek banget dan aku nggak bisa berhenti, aku kadang juga sambil rebahan sih, kayak karena pegel juga nggak sih? Benar. Ini Kak Hansa kayaknya sama aku agak berbeda nih. Soalnya gini Kak, aku kalau misalnya ya secapek apapun aku, kalau misalnya aku di meja belajar aku duduk gitu Kak, itu aku kuat ya 20 menit atau 15 menit aku belajar. Tapi kalau misalnya aku walaupun lagi fresh nih Kak, malam-malam, aku kalau di kasur itu kan celentang gitu, terus habis itu laptop ditaruh di paha gitu kan ya Kak ya. Itu 5 menit pasti aku udah tidur. Jujur ya sama. Iya apa? Udah KO duluan. Kadang aku suka mikir kayak udahlah nggak apa-apa sambil tiduran, ini capek, kayak ya bisa lah nggak tidur, tapi lama-kelamaan juga ujung-ujungnya tidur. Makanya aku juga prefer duduk sih Kak. Betul banget. Kan? Jadi was-was sendiri kalau misalnya ada Iya. pikiran kayak enakan kerja sambil tiduran nih. Itu was-was banget. Banget. Iya, setuju. Lanjut ya? Lanjut Oke, dong. lanjut. Semua artis bisa semua tipe art style. Ini nih yang biasanya jadi Aku it doesn't apply for me sih. Soalnya
Jujur kadang aku dapat pesanan atau request dari klien itu tuh gak cocok sama art style aku dan justru malah susah dan aku ngelihat kok malah jelek ya hasilnya. Jadi kadang aku suka kayak kasih solusi tengah gitu loh. Aku tetap bisa adaptasi beberapa aspek dari request dia tapi aku sesuaiin sama art style aku. Tapi memang maksudnya nggak semua artis bisa semua tipe art style itu menurut aku suatu hal yang normal ya karena justru setiap artis itu memiliki keunikannya masing-masing gitu, punya ciri khasnya masing-masing yang patut dibanggakan karena that's your style, that's you, right? Ya, karena your art style itulah yang menggambarkan dirimu. Bener Betul banget. Lanjut ya Kak Hansa ya. Yang terakhir ini yang terakhir. Yang Kak Hansa aku mau Kak Hansa yang bacain nih. Oke. Modal untuk jago desain itu mahal. Mahal dalam artian apa nih? Nah. Kalau menurut aku yang mahal itu tuh waktunya karena aku belajar desain dari jam terbang. Bener banget. Aku juga setuju sih. Tadi kan kita udah bahas tentang software mahal. Itu emang gak ngaruh. Cuma menurut aku emang yang mahal itu apa ya? Besarnya effort kita gitu dalam mempelajari desain itu mahal banget karena what we input isn't cheap. There's something big that we input into design. Itu benar-benar harus diapresiasi dan emang mahal banget. Betul banget. Apalagi tadi udah di-mention katanya itu kayak peralatan kakaknya untuk membuat desain itu gratis malah. Katanya kan. Aduh. Tapi bisa sebagus itu. Iya kan bisa sebagus itu, ya ampun. Ini P-Strangers tadi udah catat kan pasti kan? Pasti dong, masa P-Strangers belum catat sih. Betul. Tapi ini udah pertanyaan terakhir. Jujur sedih deh Mine. Pertanyaan terakhir sedih. Iya, karena berarti kita harus mengakhiri Tell Your Story episode 1 ini. Lah, beneran? Kita udah mau selesai nih P-Strangers. Wah, gak kerasa banget gak sih Mine, Kak Kansa? Kayak cepet banget. Ya ampun. Oke nih P-Strangers. Jadi P-Strangers kalau misalnya nih sebelum kita tutup gak sih, kita mau bilang jangan lupa untuk dicek-cek IG-nya Kak Hansa dan jangan lupa untuk pesen-pesen. Pokoknya P-Strangers itu tuh komunikasi dulu sama Kak Hansa gitu kan, cocokin gitu karena aduh missing out banget kalau misalnya kalian gak ngeliat IG-nya Kak Hansa nih. Tapi bentar. Sebelum kita akhirin, Kak Kansa kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan kepada P-Strangers atau mungkin teman-teman yang ingin juga bergelut di bidang desain gitu Kak? Menurut aku kalian gak usah pusing dulu mikirin buat mulainya. Karena yang penting as long as kalian tahu apa yang pengen kalian buat, kayak kalian udah punya gambaran nih, kalau kalian pengen bergelut di bidang desain ini, terus aja cari inspirasi, mungkin bisa konsultasi ke aku juga biar aku arahin enaknya mulai dari mana. Karena menurut aku dalam belajar desain yang paling penting itu jam terbang. Karena gak cuman skill kita doang yang terlatih, tapi mentalnya juga gak sih? Betul banget. And kayak punya endurance gitu loh dalam ngadepin revisi, deadline, semuanya. Jadi dari desain ini tuh banyak banget yang bisa kalian pelajarin gitu. Oh my god. Oke nih Kak, terima kasih banyak nih atas pesan dan kesannya dari Kakak dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin dari Kakak untuk P-Strangers dan tentu aja untuk kita berdua juga nih sebagai MC. Gitu kan. Nih, karena udah di penghujung video nih Kak. Ini aduh, aku mau ngomong bareng sama Kakak sih. Kita ngomong bareng bertiga gak sih? Ini ya Kak ya. Jangan lupa like dan share video ini. Oke? Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa like dan share video ini. Oke, dan jangan lupa follow media sosial Pidas 81 lainnya. Dan kami, saya Jasmine dan aku Naya, pamit undur diri dan jangan lupa untuk saksikan kita atau jumpa kita lagi di Tell Your Story episode selanjutnya. Dadah!